Satu, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Eh, di sini kami dari S1 PJJ Informatika kelas IF 405 akan mempresentasikan UTS kami pada mata kuliah Analisa Berorientasi Objek dengan dosen pembimbing Pak Iwanul Hakim. Kami beranggotakan 5 orang, di mana yang pertama ada saya, Praga Saputra. Kemudian ada Mas Krisna, kemudian ada Mas Gilang, Mas Ramdan, dan juga Mas Fajar. Next. Oke. Nah, sebagai eh, soal UTS pada kali ini yaitu tentang materinya itu adalah tentang sebuah klinik ya. Ini adalah gambaran sistem yang berjalan. Jadi eh, soalnya itu tentang sebuah klinik yang mana sistem administrasinya itu masih dalam bentuk konvensional atau belum terkomputerisasi. Nah, dari soal cerita ini, saya mengubahnya menjadi beberapa kata kunci agar lebih mudah untuk kita eh, untuk kita apa elaborasi lah ya. Sehingga nanti di soal-soal berikutnya bisa kita pakai poin-poin ini untuk eh, dipakai di soal-soal berikutnya. Nah, ini beberapa poin sudah saya pecah. Yang pertama itu ada kata kunci di sini, Klinik X memiliki sistem administrasi dan rekam medis yang masih manual atau belum terkomputerisasi. Poin kedua, pasien lama itu daftar ulang dengan menyerahkan kartu pasien ke bagian administrasi. Kemudian, pasien baru mendaftar terlebih dahulu untuk didata dan mendapatkan kartu pasien. Poin yang keempat, setelah mendaftar, pasien menunggu di ruang tunggu sampai dipersilakan masuk oleh administrasi. Selanjutnya, dokter memeriksa pasien, kemudian menghasilkan diagnosa penyakit dan catatan resep obat. Poin selanjutnya, catatan diagnosa dan resep disimpan oleh bagian administrasi dan dibedakan tiap pasien. Terakhir, data tersebut digunakan untuk pemeriksaan lebih lanjut atau jika pasien kembali berobat. Next. Ya, soal pertama yaitu membuat flowchart sistem manual yang berjalan di Klinik X. Nah, di sini saya sudah membuat flowchart berdasarkan poin-poin tadi, maka dibuatlah flowchart seperti yang tampil pada slide berikut. Nah, dimulai dari ini ya, itu ada terminal atau atau simbol start. Di sini kita tulis berbahasa Indonesia mulai, kemudian lanjut menggunakan simbol proses itu persegi panjang, ada pasien datang ke klinik, selanjutnya ada decision. Jadi apakah ini pasien baru atau bukan? Nah, jika pasien baru, iya, maka dia akan melakukan pasien harus mendaftar dan mengisi formulir data diri. Di sini menggunakan simbol input atau output. Nah, setelah itu admin mencatat data pasien baru di sini menggunakan simbol proses dan juga admin membuat kartu pasien di sini juga menggunakan simbol proses. Nah, sebaliknya kalau itu bukan pasien baru, maka pasien langsung diarahkan sorry, pasien langsung menyerahkan kartu pasien ke admin. Ini menggunakan simbol proses, kemudian admin mencatat daftar ulang pasien menggunakan simbol proses. Nah, selanjutnya lanjut simbol proses berikutnya yaitu pasien menunggu di ruang tunggu, admin memanggil pasien masuk ke ruangan pemeriksaan, dan juga dokter memeriksa pasien. Ini semuanya menggunakan simbol proses. Nah, setelah itu dokter mencatat diagnosa penyakit dan menulis resep. Ini menggunakan simbol input atau output. Selanjutnya, admin menerima catatan diagnosa dan resep dari dokter. Ini menggunakan simbol proses. Terakhir, admin menyimpan rekam medis pasien. Ini menggunakan simbol segitiga terbalik atau manual storage karena flowchart ini masih berbentuk
eh, sistem di klinik X yang bersifatnya masih manual. Terakhir, terminal N atau selesai. Next, oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Krisna. Terima kasih Mas Tangga. Selanjutnya saya akan membahas tentang analisa permasalahan ya terkait eh, analisis klinik tadi, di mana analisa ini menyangkut paut tentang atau ke user recruitment nantinya dan recruitment gathering nantinya. Dan yang pertama ini ada analisa permasalahan di dalam kasus klinik tersebut, di mana berdasarkan sistem berjalan klinik yang anggap kita klinik X yang masih manual, ditemukan beberapa permasalahan. Yang pertama seperti pendaftaran pasien lambat atau proses pendaftaran itu dilakukan secara manual sehingga pendaftaran pasien itu lambat begitu. Yang keduanya ada di resiko kehilangan data pasien dan rekam medis disimpan masih dalam bentuk fisik atau arsip begitu sehingga rentan hilang, rusak atau terselip. Selanjutnya permasalahan yang terjadi dalam klinik ini ialah dalam pencarian data pasien lambat ketika pasien lama ketika berobat. Jadi admin itu harus mencari arsip fisik secara manual yang membutuhkan waktu dan tenaga. Selanjutnya di dalam klinik tersebut itu tidak ada backup data sehingga dengan tidak adanya cadangan maka itu bisa menjadikan kerusakan-kerusakan terhadap data yang lain. Selanjutnya analisa permasalahannya ialah ada di kesulitan monitoring riwayat pasien sehingga dokter sulit mengakses riwayat pemeriksaan pasien sebelum secara cepat karena data tidak terorganisir secara digital. Selanjutnya permasalahannya ialah rentan kesalahan pencatatan karena pencatatan klinik tersebut dicatat secara manual dan selanjutnya kegiatan-kegiatan tersebut itu ialah tidak efisien gitu seluruh prosesnya dari pendaftaran hingga penyimpanan rekam medis itu karena dilakukan secara manual sehingga tingkat human error itu sangatlah tinggi. Selanjutnya ada di user recruitment, di mana ini merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh sistem baru berdasarkan masalah yang ditemukan pada sistem yang sedang berjalan. Terdapat tiga jenis dalam user recruitment ini. Yang pertama ada functional, yaitu apa yang dilakukan sistem. Selanjutnya ada non-functional, yaitu seberapa baik sistem bekerja, dan ada usability, yaitu seberapa mudah sistem digunakan. Nah, di sini ada beberapa tabel functional requirement yang nantinya bisa dijadi apa yang nantinya bisa diimplementasikan dalam sebuah database klinik tersebut begitu. Di sini ada aspeknya, ada proses, di mana proses nantinya itu ialah input output. Di sini ada kode, contohnya ya ada F01, kayak sistem itu harus memproses pendaftaran pasien baru. Dan di sini juga ada F2, contohnya ada daftar ulang, F3 seperti antrian, F4 seperti pemeriksaan pasien oleh dokter. Dan ini banyak sekali kode-kode yang terdapat dalam klinik tersebut begitu. Sampai nantinya itu menghasilkan input atau output. Contohnya dalam F09 yang tadi formulir diisi oleh pasien, inputnya itu ya ada di kode F09 itu menerima input data dari formulir pendaftaran dan seterusnya sehingga terjadilah data, contohnya F20. Jadi sistem itu nantinya dapat menyimpan setiap pengadministrasian dari formulir pasien nantinya. Selanjutnya ada di non-functional recruitment. Ini masih sama, tetapi ini dalam aspeknya ada response times, volume data, dan keamanan. Di sini ada kodenya contoh NF01 begitu. Dalam aspeknya response time sistem harus dapat merespon proses pendaftaran pasien dalam waktu maksimal 3 detik. Dan beberapa aspek lagi contohnya ada di volume data NF03 seperti sistem itu harus menangani penambahan data pasien baru setiap harinya tanpa gangguan performa dan selanjutnya ada di contohnya NF06 dalam aspek keamanan. Sistem itu harus dapat memverifikasi identitas pengguna melalui mekanisme login. Selanjutnya dikembalikan ke teman saya. Ya, terima kasih Mas Krisna.
Kemudian kita lanjut ke tahap selanjutnya yaitu ada usability requirements. Di sini ada tiga aspek. Aspek pertama yaitu karakteristik pengguna. Di sini sistem harus dapat digunakan oleh admin yang tidak memiliki latar belakang teknis tinggi dan harus dapat digunakan oleh dokter yang memiliki keterbatasan waktu saat memeriksa pasien. Kemudian aspek yang kedua yaitu tugas pengguna. Di sini sistem harus memungkinkan admin menyelesaikan proses pendaftaran pasien baru secara cepat dan mudah. Kemudian harus memungkinkan dokter juga mengakses riwayat rekam medis pasien dengan cepat saat pemeriksaan. Lalu sistem juga harus memungkinkan admin mencari data pasien berdasarkan nama atau nomor kartu pasien. Dan untuk aspek terakhir pada usability requirements yaitu kriteria penerimaan, di sini sistem harus menampilkan pesan konfirmasi setiap kali data berhasil disimpan. Kemudian sistem juga harus menampilkan pesan peringatan jika terjadi kesalahan input data dan harus dapat diuji juga kesesuaiannya dengan kebutuhan pengguna melalui prototype. Kemudian ada juga tahapan requirements gathering. Requirements gathering ini adalah proses mengumpulkan kebutuhan sistem menggunakan teknik-teknik pengumpulan fakta dan umumnya tahapan ini nih terdapat 5 teknik yang umum digunakan. Yang pertama background reading, interviewing, observation, document sampling, dan questionnaire. Untuk tahapan pertama yaitu background reading, di sini biasanya digunakan untuk memahami organisasi dan tujuan bisnis sebelum melakukan investigasi lebih lanjut. Umumnya dokumen yang dipelajari yaitu formulir pendaftaran pasien yang digunakan saat ini, kartu pasien, catatan rekam medis, prosedur operasional, sampai deskripsi pekerjaan admin dan dokter. Kemudian tahapan kedua ada interviewing. Di sini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang kebutuhan pengguna dan permasalahan sistem manual dari klinik. Biasanya pihak yang diwawancarai ini ada 4. Yang pertama, pimpinan klinik untuk memahami tujuan dan kebijakan pengembangan sistem baru. Kemudian admin untuk memahami proses pendaftaran, pencatatan, dan administrasi lainnya. Kemudian dokter untuk memahami kebutuhan pencatatan diagnosa dan resep obat. Yang terakhir, biasanya pasien. Kita lakukan interview juga untuk memahami pengalaman dan harapan terhadap layanan klinik. Kemudian tahap ketiga ada observasi. Di tahap ini kita langsung mengamati proses kerja yang terjadi di klinik. Contohnya seperti proses pendaftaran pasien, alur dokumen dari pendaftaran hingga penyimpanan rekam medis, cara admin mencatat, kemudian cara dokter mencatat diagnosa, sampai ke proses antrian pasien di ruang tunggu. Kemudian tahap keempat ada dokumen sampling. Di sini dilakukan untuk mengetahui kebutuhan informasi pengguna serta menganalisa volume data yang diperoleh di klinik. Biasanya dokumen yang dianalisa pada tahap ini adalah formulir data diri pasien, kartu pasien, catatan diagnosa dokter, resep obat pasien, sampai arsip rekam medis pasien. Lalu tahapan terakhir di sini ada questionnaires. Di sini kita punya objektif untuk memperoleh pandangan dari sejumlah besar pengguna mengenai kebutuhan sistem baru dari klinik secara efisien. Biasanya pihak yang diberikan kuesioner ini seluruh admin klinik untuk mengetahui kebutuhan dan kesulitan dalam proses administrasi, kemudian seluruh dokter untuk mengetahui kebutuhan dalam proses pencatatan diagnosa, dan pasien klinik biasanya untuk mengetahui harapan dan pengalaman terhadap pelayanan klinik. Selanjutnya, silakan dilanjutkan. Ah, baik, terima kasih. Izinkan saya ah, menjelaskan terkait use case di diagram di bawah. Ini ada identifikasi aktornya, yaitu saya akan menjelaskan cara menemukan aktor adalah dengan menjawab pertanyaan. Nah, siapakah yang menggunakan sistem ini? Lalu siapa yang akan memberikan data kepada sistem dan siapa yang akan menerima hasil dari sistem ini? Nah, di sini ada terdapat 3 aktor yaitu pasien, admin, dan dokter. Nah, peran masing-masing aktor ini adalah untuk pasien itu mendaftar, menyerahkan data, dan menerima layanan pemeriksaan. Lalu, tugas dari admin yaitu mengelola pendaftaran, antrian, dan rekam medis si pasien.
Lalu untuk peran si dokter, terakhir memeriksa pasien, mencatat diagnosa dan resep obat. Nah, untuk identifikasi use case-nya, saya akan menjelaskan cara menemukan use case adalah dengan mencari kata kerja dari requirement. Nah, untuk kode UC01 yaitu use case pertama login. Nah, peran dari login sistem ini sendiri yaitu dilaksanakan atau pelaksananya adalah admin dan dokter. Nah, di sini dia melakukan verifikasi identitas pengguna sistem. Lalu untuk use case kedua, yaitu daftar pasien baru. Nah, di sini peranannya adalah admin, karena selaku yang menginput dan menyimpan data pasien baru. Lalu tahap berikutnya daftar ulang pasien lama juga diperankan oleh admin untuk mencatat kunjungan ulang pasien lama. Lalu kelola antrian pasien, eh, ini diperankan oleh admin juga menampilkan dan mengelola antrian pasien. Lalu peran aktor di dokter yaitu catat pemeriksaan, lalu catat diagnosa penyakit, serta menulis resep obat. Di sini juga ada peran admin juga sebagai pengelola rekam medisnya, menyimpan dan mengelola rekam medis si pasien. Lalu mencari data pasien, yaitu admin sama dokter sama-sama punya peran untuk mencari data pasien berdasarkan nama atau nomor kartu. Hingga yang tahap terakhir itu cetak laporan kunjungan. Nah, ini diperankan oleh admin mencetak laporan data kunjungan pasien. Lalu izinkan saya untuk menerangkan diagram yang ditampilkan di layar, yaitu pasien dan dokter sama-sama bisa melogin. Lalu pasien di sini apakah dia terdata sebagai pasien baru atau pasien lama. Lalu masuk ke sistem admin, admin akan mengelola antrian pasien. Nah, di sini dokter akan mencatat pemeriksaan dan mencatat diagnosa penyakit si pasien. Sehingga tahap berikutnya yaitu dokter akan menulis resep obat yang akan diberikan kepada si pasien. Dan tugas si admin di sini setelah semuanya selesai di tahap dokter, admin akan mengelola rekam medisnya, lalu di sini dia bisa mencari data pasien hingga nanti tahap terakhir mencetak laporan kunjungan. Nah, berikut saya akan mendeskripsikan tabel di sini, yaitu di tab login, yaitu perannya admin dan dokter. Sini sama-sama memproses verifikasi identitas pengguna sebelum mengakses sistem. Untuk preconditionnya, pengguna belum masuk ke sistem. Lalu actor action, pengguna masukkan username dan password. Lalu sistem respon, sistem memverifikasi data login dan memberikan akses. Namun, lalu di post conditionnya, pengguna berhasil masuk ke sistem. Ini untuk proses loginnya. Lalu di daftar pasien baru, di sini peran si admin yaitu memproses, menginput, dan menyimpan data pasien yang belum pernah berobat. Untuk preconditionnya, admin sudah login, pasien belum terdaftar di sistem. Lalu after action, admin menginput data dari diri pasien baru ke dalam sistem. Selanjutnya sistem respon yaitu sistem menyimpan data pasien dan mencetak kartu pasien baru. Untuk post conditionnya, data pasien baru tersimpan dan kartu pasien berhasil dicetak. Nah, untuk daftar ulang pasien lama, di sini peran sebagai admin itu memproses atau mencatat kunjungan pasien, ya, kunjungan ulang pasien yang sudah terdaftar. Lalu untuk preconditionnya, admin sudah login, lalu pasien sudah terdaftar di sistem. Untuk action aktornya, admin menginput nomor kartu pasien lama, lalu sistem menampilkan data pasien dan mencatat kunjungan ulang. Lalu untuk post conditionnya, kunjungan ulang pasien berhasil tercatat di sistem. Lalu prosesnya kelola antrian pasien. Nah, di sini peran sebagai admin yaitu memproses, menampilkan, dan mengelola antrian pasien yang akan diperiksa. Lalu untuk preconditionnya, admin sudah login, pasien sudah terdaftar atau mendaftar ulang. Terus peran aktornya juga admin memanggil pasien sesuai urutan antrian. Lalu sistem responnya, sistem menampilkan nomor antrian dan memperbarui status antrian.
Untuk post conditionnya, pasien berhasil dipanggil masuk ke ruang pemeriksaan. Nah, untuk bagian catatan pemeriksaan, catat pemeriksaan, di sini perannya sebagai dokter, yaitu proses mencatat hasil pemeriksaan pasien oleh dokter. Lalu untuk preconditionnya, dokter sudah login, pasien sudah masuk ke ruang pemeriksaan. Lalu after actionnya, dokter memeriksa pasien dan menginput hasil pemeriksaan. Sistem responnya, sistem menyimpan data hasil pemeriksaan pasien. Untuk post conditionnya, hasil pemeriksaan berhasil tersimpan di sistem. Untuk catat diagnosa penyakit, nah, di sini peran dokter mencatat diagnosa penyakit pasien setelah pemeriksaan. Preconditionnya, dokter sudah selesai memeriksa pasien. After actionnya, dokter menginput diagnosa penyakit pasien ke sistem. Lalu sistem responnya, sistem menyimpan catatan diagnosa penyakit pasien. Untuk post condition, diagnosa penyakit pasien berhasil tersimpan di sistem. Tulis bagi lalu tahap berikutnya tulis resep obat, yaitu peran dokter di sini yaitu menulis resep obat untuk pasien berdasarkan diagnosa. Untuk precondition, dokter sudah mencatat diagnosa penyakit pasien, dan untuk after actionnya, dokter menginput resep obat yang diperlukan pasien, lalu sistem responnya, sistem menyimpan catatan resep obat pasien. Untuk post condition, resep obat pasien berhasil tersimpan di sistem. Lalu untuk yang tahap ke-8, kelola rekam medis. Di sini peran adminnya menyimpan dan mengelola rekam medis setiap pasien secara terpisah. Lalu precondition, admin sudah login, dokter sudah selesai mencatat diagnosa dan resep. Lalu untuk after action, admin menerima dan menyimpan catatan diagnosa dan resep dari dokter. Untuk sistem respon, sistem menyimpan rekam medis pasien secara terpisah per pasien. Dan untuk post conditionnya, rekam medis pasien berhasil tersimpan dan dapat diakses kembali. Mungkin ini akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Amdan. Silakan, Mas. Ya, terima kasih Mas Fajar. Izin melanjutkan. Untuk use case ke-9 adalah cari data pasien. Jadi aktornya adalah admin dan dokter. Keduanya bisa mengakses fitur ini. Caranya admin atau dokter menginput nama pasien atau nomor kartu pasien ke sistem. Kemudian sistem menampilkan data lengkap beserta riwayat rekam medis pasien tersebut. Ini menjawab salah satu permasalahan utama yang tadi disebutkan, yaitu pencarian data yang lambat di sistem manual. Dan untuk use case yang terakhir, yaitu yang ke-10, adalah cetak laporan kunjungan. Aktornya adalah admin. Preconditionnya adalah admin sudah login dan sudah ada data kunjungan di sistem. Kemudian admin tinggal memilih periode laporan yang ingin dicetak, lalu sistem akan otomatis menghasilkan laporannya. Untuk use case-nya ini bersifat extend dari use case ke-8, yaitu kelola rekam medis. Artinya fitur ini tidak selalu sejalan, hanya dilakukan dalam kondisi tertentu, misalnya saat pimpinan klinik membutuhkan laporan bulanan. Lalu untuk diagram activity, untuk yang terakhir, kami menyajikan activity diagram yang menggambarkan alur kerja sistem secara menyeluruh dari sudut pandang 3 aktor, yaitu pasien, admin, dan juga dokter. Alurnya dimulai dari pasien datang ke klinik, kemudian admin login ke sistem dan mengecek apakah pasien baru atau pasien yang lama. Jikalau baru, maka admin akan menginput data dan mencetak kartu pasien. Kalau pasien lama, maka admin akan menginput nomor kartu pasien. Setelah itu, admin mengelola antrian dan memanggil pasien masuk. Setelah pasien masuk ke ruangan pemeriksaan, maka dokter akan memeriksa dan menginput diagnosa serta resep obatnya. Dan untuk yang terakhir, admin menerima data dari dokter dan menyimpannya sebagai rekam medis di sistem. Dan dengan adanya sistem digital ini, seluruh alur yang tadinya manual, kini bisa dijalankan secara lebih cepat dan terstruktur. Itu dari saya.
Baik, terima kasih untuk semua rekan-rekan. Sebelum mengakhiri presentasi ini, izinkan kami menarik kesimpulan bahwa analisa dan desain berorientasi objek membantu kita membangun sistem yang lebih modular, terstruktur, dan mudah dikembangkan melalui pemodelan objek yang berinteraksi. Demikian pemaparan materi dari kelompok 2. Kami menyadari masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, kritik, saran, serta pertanyaan yang membangun sangat kami harapkan dan bisa ditulis pada kolom komentar di YouTube nanti, agar kami dapat memperbaiki dan mengevaluasi ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.